Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini pembahasan kita untuk akuntansi keuangan lanjutan, pembahasan mengenai metode akuntansi untuk penggabungan usaha. Nah, di dalam metode penggabungan usaha ini kita menggunakan dibagi atas dua metode, yaitu metode penyatuan kepemilikan dan metode atas pembelian. Nah, untuk yang pertama ini metode penyatuan kepemilikan atau bifolding of interest method, yaitu suatu penggabungan usaha yang memenuhi kriteria PSAK atau Peraturan Standar Akuntansi Keuangan tahun 2007 nomor 22. Untuk penyatuan kepemilikan ini harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan metode penyatuan. Dalam metode penyatuan kepemilikan dapat diasumsikan bahwa kepemilikan perusahaan-perusahaan yang bergabung adalah salah satu kesatuan dan secara relatif tetap tidak berubah pada entitas akuntansi yang baru. Pada metode penyatuan, akuntansi dan kewajiban dari perusahaan-perusahaan yang bergabung ini dimasukkan dalam entitas gabungan sebesar nilai bukunya. Oleh karena itu, setiap goodwill pada buku masing-masing perusahaan yang bergabung akan dimasukkan sebagai aktiva pada entitas yang masih beroperasi, disatukan antara gabungan perusahaan tersebut. Dan laba ditahan dari perusahaan-perusahaan yang bergabung juga dimasukkan dalam entitas yang disatukan, serta pendapatan yang bergabung untuk seluruh tahun ini juga dengan mengabaikan tanggal penggabungan usaha yang dilakukan. Ada beberapa prosedur akuntansi untuk penggabungan usaha metode penyatuan kepemilikan atau pooling of interest method, antara lain ini semua aktiva dan kewajiban milik perusahaan yang bergabung dinilai pada nilai buku saat diadakan penggabungan. Dan yang kedua, besarnya nilai investasi pada perusahaan yang bergabung itu sebesar jumlah modal perusahaan yang digabung atau sebesar aktiva bersih perusahaan yang digabung. Yang ketiga, bila terjadi selisih antara jumlah yang dibukukan sebagai modal saham yang diterbitkan ditambah kompensasi pembelian lainnya dalam bentuk kas ataupun aktiva lainnya dengan jumlah aktiva bersih yang diperoleh masing-masing perusahaan yang digabungkan, maka harus diadakan penyesuaian terhadap modal perusahaan yang akan digabung. Dan yang terakhir ini laporan keuangan gabungan adalah penjumlahan dari laporan keuangan milik perusahaan yang telah bergabung. Di sini ada contoh soal neraca saldo PT ABC dan PT XYZ untuk periode 31 Maret 2015, di mana di sini keterangannya ada aktiva lain-lain, beban total debit untuk PT ABC itu 900 juta, PT XYZ 350 juta, terus total kredit PT ABC 900 juta, PT XYZ 350 juta. Apabila PT ABC ini bermaksud ingin menggabungkan diri dengan PT XYZ XYZ, kita ganti PT XYZ dengan PT XYZ dengan penerbitan 22.000 lembar saham 22.000 lembar saham dengan nilai per lembar sahamnya itu Rp10.000. Nah, untuk memperoleh aktiva tetap milik PT XYZ, di mana dalam hal ini identitas PT ABC tetap atau tidak akan ada perusahaan baru yang terbentuk, maka pencatatan yang dilakukan di dalam pembukuan PT ABC karena penggabungan PT ABC dan PT XYZ ini sebagai berikut. Ini ada jurnalnya. Di sini terdapat aktiva lain-lain di mana aktiva lain-lain ini adalah penggabungan dari jumlah aktiva ABC, PT ABC dan PT XYZ dan PT XYZ. Terus beban ini adalah jumlah beban PT ABC dan PT XYZ didapatlah 210 juta. Nah,
Terus untuk modal saham ya, terus di sini untuk modal saham di sini kan untuk PT ABC itu nilainya adalah 500 juta ya, 500 juta untuk PT ABC ini. Terus untuk PT XYZ ya, sebenarnya di sini kan di neracanya ini adalah nilainya 200 juta, tapi karena ada penggabungan ya, maka diterbitkan senilai 22.000 lembar saham dengan nilai nominal adalah 10.000. Maka yang dihitung di sini yang kita masukkan bukan nilai yang 200 juta ini ya, tapi yang ini ya, 500 juta kita tambahkan 22 juta, 22.000 kita kalikan dengan 10.000, maka didapatlah nilainya 720 juta ini ya. Nih, untuk laba ditahan ya, perhitungan laba ditahan di neraca saldo PT ABC itu nilainya 200 juta, PT XYZ 50 juta ya. Untuk penggabungan ini laba ditahan itu didapat dari nilai aktiva lain-lain ini ya, 1 miliar 40 juta, 1 miliar 40 juta. Terus kita tambah dengan beban ya, 210 juta. Nah, terus kita kurangkan dengan modal saham ini 720 juta ya, 720 ditambah pendapatan ini, ditambah dengan pendapatan 300 juta. Nah, pendapatan ini didapat dari pendapatan ini ditambah ini ya, 300 ya. Pendapatan itu adalah penggabungan dari kedua perusahaan, yaitu pendapatan PT ABC 200 juta, pendapatan PT XYZ 100 juta. Terus hasilnya ini didapatlah 230 juta untuk laba ditahan ya, ini 230 juta untuk laba ditahan. Nah, untuk pendapatan ini yang tadi ya, pendapatan kedua perusahaan PT ABC 200 juta ditambah PT XYZ 100 juta, maka 300 juta. Ini penggabungan PT XYZ dan PT ABC dengan menggunakan metode kepemilikan. Nah, sekarang kita masuk ke metode pembelian ya. Untuk metode pembelian ini didasarkan pada asumsi bahwa penggabungan usaha ini memperoleh aktiva bersih dari perusahaan-perusahaan lain yang bergabung. Berdasarkan metode ini, perusahaan memperoleh atau membeli mencatat aktiva yang diterima dan kewajiban yang ditanggung sebesar nilai wajarnya. Untuk biaya memperoleh perusahaan ini ditetapkan dengan cara yang sama seperti pada transaksi yang lain. Untuk biaya ini juga metode ini juga ya, biaya dialokasikan pada aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasikan sesuai dengan nilai wajarnya pada tanggal penggabungan perusahaan. Nah, untuk menurut PSAK tahun 2007 nomor 19, setiap kelebihan biaya perolehan atas nilai wajar aktiva bersih yang diperoleh dialokasikan ke goodwill dan diamortisasikan selama maksimum 20 tahun. Nah, di sini ada prosedur untuk akuntansi penggabungan usaha metode pembelian ya, atau buy for cash method. Yang pertama, menyesuaikan nilai aktiva dan kewajiban ya, milik perusahaan yang akan digabung sebesar nilai wajarnya. Yang kedua,
mencatat transaksi penggabungan sebesar nilai investasinya atau biaya perolehan. Jika pengakuisisi mengeluarkan saham, maka nilai wajar saham tersebut sebesar harga pasar pada tanggal transaksi penggabungan. Nah, bila harga pasar tidak dapat digunakan sebagai indikator di sini, maka diestimasi secara proporsional perusahaan pengakuisisi atau yang diakuisisi, ya, mana yang lebih dapat ditentukan, dan ini disesuaikan kesepakatan oleh perusahaan penggabungan, ya. Dan yang ketiga di sini membuat jurnal pemilikan aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang digabung. Nah, apabila terjadi selisih antara nilai investasi dengan aktiva bersih yang diterima perusahaan pengakuisisi, maka selisih tersebut dicatat ke dalam rekening goodwill pada kelompok aktiva. Nah, di sini ada contoh soal, ya, di mana ada PT Arko, PT Board, dan nilai wajar PT Arko. Ini. Total debit, ya, untuk PT Arko adalah 900 juta, PT Board ini 350 juta, dan untuk total kredit PT Arko 900 juta, ya sama, ya, total kreditnya PT Board 350. Nilai wajar PT Arko ini terdapat di aktiva tetap, ya, senilai 100 juta. Ini harga pokok 260 juta, dan agio saham, ya, atau kelebihan nilai sahamnya ini mendapatkan selisih kelebihan sebesar 220 juta. Terus PT Arko di sini berniat untuk mengambil alih aktiva bersih milik PT Board dengan cara mengeluarkan 18.000 lembar sahamnya dengan nilai nominal 10.000 dan nilai pasar adalah 20.000, ya. Biaya penggabungan yang timbul ini ada biaya komisi, ya, 2.500.000, biaya akuntan 2.500.000, biaya hukum, ya, 1 juta, terus biaya penerbitan saham 500.000, biaya pengeluaran saham 750.000, biaya pendaftaran saham 1.250.000, dan didapat total biaya penggabungan adalah 11 juta. Maka pencatatan untuk menggunakan metode forecast di sebagai berikut, ya. Jurnal pengeluaran 18.000 lembar saham. Ini. Nah, di sini di debitnya kita mencatat investasi pada PT Board itu senilai 360 juta. Ini kita dapatkan dari 18.000 lembar saham. Ini kita kalikan dengan 20.000 di sini. Maka dapatlah 360 juta. Terus modal sahamnya nih, ya, 18.000 lembar saham, nilai nominal adalah 10.000, kita kalikan. Berarti 18.000 kita kali 10.000 didapatlah 180 juta. Nah, untuk mengetahui adanya kelebihan, ini kan karena 360 juta kurang 180, maka didapat 180, ya, ada kelebihan, ya, atau agio saham senilai 180 juta. Nah, untuk metode forecast di sini laba ditahan ini tidak ada, ya, atau 0. Nah, setelah itu kita mencatat jurnal biaya yang timbul. Untuk itu di debitnya ada biaya-biaya gabungan investasi. Nah, di sini adalah gabungan biaya investasi itu terdiri dari biaya komisi, biaya akuntan, dan biaya hukum, yaitu senilai 8.500.000, ya. Terus kelebihannya ini, ya, ada biaya penerbitan saham, biaya pengeluaran saham, dan pendaftaran saham itu masuk ke dalam agio saham. Maka kas yang dikeluarkan ini adalah senilai 11 juta. Ini untuk contoh soal metode forecast, ya, atau pembelian. Nah, terus di sini kita juga mengetahui ada PPN atas penggabungan perusahaan. Pajak bertambahan nilai ini dikenakan atas penjualan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak, di mana barang kena pajak ini mengalami penambahan nilai atas barang tersebut. Misalnya ketika barang tersebut ada di pihak penjual, maka nilai barang tersebut sebesar harga perolehannya, misal di sini 100.000, selanjutnya dijual 120.000, ya, otomatis ada perpindahan harga antara
pihak penjual ke pihak pembeli ya, dari 100 ke 120, maka kenaikan harga Rp20 ya ini atas kenaikan atas bahan tersebut ya, maka dikenakan pajak pertambahan nilai ini. Nah ya, oke. Penjelasan saya mengenai metode penggabungan usaha yang digunakan oleh perusahaan, yaitu menggunakan metode kepemilikan dan metode pembelian ya. Sampai jumpa pada materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.